Baik, selamat siang. Siang, Udah makan semua? sudah. Alhamdulillah. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang absen hari ini? Nihil Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua, hadir semua ya. Oke, kemarin kita udah sampai materi sebelumnya, hari ini kita nyampe jaringan meristem. Udah ada yang baca KS-nya? Belum Bu. Besok lagi kalau kita mau masuk materi, minimal dibaca dulu ya. Ya Bu. Oke, kita belajar jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem? Ada yang udah baca? Oh ya, tadi belum baca ya. Oke, lanjut nih. Jaringan meristem. Ada yang bantu bacain? Atau Ibu tunjuk? Ayo. Oh ya, sip. Silakan, Kak, Mas Nanda. Jaringan meristem yaitu pertumbuhan pada tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari peran dan fungsi jaringan meristem. Jaringan meristem telah mendorong terjadinya pertumbuhan pada tumbuhan, baik itu pertumbuhan primer maupun pertumbuhan sekunder. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-sel aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari peran dan fungsi jaringan meristem. Kita udah pernah bahas di kelas 10, dulu ada materi sel. Nah, di sini dikulik lagi. Merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Dan sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Nah, dari kalimat ini bisa digarisbawahi bahwasannya pertambahan tinggi dan volume itu artinya jaringan meristem berada di mana? Di ujung batang dan di ujung akar ya. Jadi ingat, meristem itu terdiri dari meristem berada di ujung batang dan ujung akar. Nah, jadi jaringan meristem inilah yang merangsang adanya pertumbuhan karena terdiri dari sel-sel embrional yang aktif membelah. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, boleh dicatat. Jangan lupa ya. Terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Sel apa sih yang nggak berukuran kecil? Nggak ada ya. Sel itu adalah unit struktur terkecil ya dari kehidupan. Yang kedua ada susunan selnya yang rapat. Nah, garis bawahi di situ. Yang ketiga bentuknya selnya bulat, lonjong atau poligonal. Nah, dan sebagainya tuh. Masih ada kuboid, perismatik, dan lain-lain. Nomor 4, sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Masih ingat ya protoplasma ya? Oke, lanjut yang kelima, sel-selnya memiliki 1 atau 2 inti sel yang berukuran besar. Yang keenam, vakuola selnya sangat kecil dan tidak atau bisa jadi tidak ada sama sekali. Nah, dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. Jadi bisa ada vakuola, bisa tidak. Sampai sini paham? Oke, yang ketujuh ada sel-sel yang belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Ya, jadi selnya ini belum membelah, belum terdiferensiasi, itu belum ada pertumbuhan lebih lanjut gitu. Jadi selnya itu benar-benar masih murni dan baru mau berkembang. Nah, yang kedelapan ada beberapa fungsi sebagai jaringan yang menyimpan makanan. Jadi meristem ini selain untuk pertumbuhan, dia berfungsi juga untuk menyimpan makanan pada tumbuhan. Oke, udah dicatat ya tadi dari ciri-cirinya. Nah, ini yang pertama ada fungsi jaringan meristem. Ada yang mau bacakan? Saya Bu. Oke, silahkan Mbak Devita, ayo. Fungsi jaringan meristem sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Sel-sel baru ini nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Pada jaringan meristem tidak ditemukan fungsi khusus seperti pada jaringan dewasa. Akan tetapi, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.
Nah, oke. Nah, di sini ada fungsi dari jaringan meristem ya, berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Kalau kita lihat di sini ada tumbuhan ya. Nah, di sini daun misalkan. Di sini ujungnya. Nah, tumbuhnya itu kemana daunnya? Nah, letaklah di sini jaringan-jaringan meristem. Jadi, makin hari selnya itu membelah dan mengalami pertumbuhan ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis jaringan meristem. Yang pertama, meristem apikal. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Nah, jadi bisa lihat ya, ini diilustrasikan di sini, yang biasanya bibit kecambah yang baru tumbuh, itu ada 1-2 daun di atasnya yang baru tumbuh ya. Nah, itu adalah meristem apikal. Ya, letaknya ada di situ, di ujung batang utama. Dan kalau kita habis lihat kecambah itu, nah itu calon batangnya itu bakalan jadi batang utama. Jadi di samping-sampingnya itulah yang disebut dengan jaringan meristem apikal. Ya, pertumbuhan meristem apikal itu menyebabkan penambahan tinggi, panjang pada tumbuhan, baik ke arah atas pada apikal batang maupun ke arah bawah pada apikal Akar. Oke, akar. Sip. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan primer. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup, kita lanjut. Selanjutnya ada meristem interkalar. Ada yang mau bantu bacakan? Mana? Oke, silakan. Ya, Mbak Elisa. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar dapat ditemukan pada pangkal ruas batang tumbuhan, golongan rumput-rumputan, beberapa anggota spesies dari Caropiliaceae, Pilaceae dan Polygonaceae serta paku ekor kuda. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk dari meristem interkalar termasuk jaringan primer. Oke, jadi jaringan meristem interkalar ini biasanya berada pada pangkal ruas batang tumbuhan. Nih, ruasnya di mana sih? Biasanya kalau kita lihat pohon kan ada berruas-ruasnya ya di cabang. Misalkan ini cabang, di sini ada ruasnya, bercabang lagi. Nah, calon cabang baru inilah yang disebut dengan meristem interkalar. Sampai sini paham? Oke, ada yang tanyakan? Cukup. Oke, kita lanjut ke meristem lateral. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contoh adalah Cambium gabus velogen dan Cambium vasculer atau Cambium pembuluh. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder ya pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Aktivitas meristem lateral ini akan membentuk jaringan sekunder. Jadi setelah tadi tumbuhnya jaringan primer, maka jaringan tumbuhan akan membentuk jaringan baru dan disebutlah itu dengan jaringan sekunder. Nah, di sini berdasarkan asal usulnya nih, ada yang namanya meristem itu dibagi 3. Ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Oke, yang pertama nih promeristem. Nah, ada di fase embrio. Tumbuhan punya sel-sel aktif yang membelah, ya. Promeristem ini juga bagian dari awal meristem ini yang sudah ada. Jadi walaupun tadi ada berkecambahan, nah sebelumnya itu ada namanya jaringan promeristem. Daerahnya kecil, pada ujung akar dan ujung batang, ya. Pokoknya ingat-ingat, kalau jaringan meristem itu letaknya pasti di ujung, ya. Dan sel-sel yang aktif membelah itu ada di jaringan meristem, ya. Biasanya suka dia muncul di pilihan-pilihan ganda, kemudian di soal-soal UAS, itu biasanya keluar nih, soal apa itu jaringan meristem atau sebaliknya, kayak gitu ya, diingat-ingat ya. Selanjutnya, ada di meristem primer. Nah, meristem primer ini jaringan yang asalnya dari perkembangan promeristem. Jadi setelah promeristem berkembang, nah, itu ada habis itu, setelahnya jaringannya namanya meristem primer. Setelah meristem primer berkembang, tumbuhlah meristem sekunder. Nah,
meristem sekunder ini udah merupakan jaringan sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Jadi bentuknya tuh kalau sel meristem sekunder ini pipih atau prisma yang memiliki vakuola. Masih ingat ya vakuola? Iya, Oke, terakhir kita lihat di sini ada kambium vaskular sama kambium gabus, ya. Kambium vaskular ini pembuluh angkut xilem dan phloem. Nggak asing ya xilem dan phloem ya. Kambium ini ditemukan pada tumbuhan dikotil, gimnosperme, dan beberapa monokotil seperti agave, aloe, yucca, dan dracaena. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang bertambah besar. Aktivitas kambium vaskular ke arah luar akan membentuk phloem, pembuluhnya tipis kalau phloem, dan ke arah dalam membentuk xilem. Oke, selanjutnya ada kambium gabus. Kepada Mbak Nisa, boleh dibacakan? Kambium gabus atau phloem adalah jaringan kambium yang membentuk lapisan periderm atau pelindung. Kambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitas kambium gabus ke arah luar akan membentuk velum, lapisan gabus, dan ke arah dalam akan membentuk velodem, korteks sekunder. Pada umumnya, velum merupakan sel-sel mati, sedangkan velodem merupakan sel-sel hidup. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Nah, ada ya tuh ada kambium gabus nanti akan membentuk velum dan velodem. Velum itu apa? Gabus yang tumbuhnya ke arah luar. Ya, sedangkan gabus yang tumbuh ke arah dalam disebut dengan velodem. Oke, di sini ada gambarnya ya. Nih, kira-kira seperti inilah contoh dari meristem. Jaringan meristem apikal, interkalar, dan lateral. Oke, selanjutnya Ibu nggak ada yang ditanyakan kan ya? Udah. Ibu kasih tugas ya. Kita bagi 2 kelompok. Ini mudah kok. Nanti ada LKPD. Silakan nih. Ini ke sini. Ini ke sini. Oke? Kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja. Ditulis nama kelompoknya, jangan lupa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kita bagi 2 kelompok aja. Nanti untuk tugas mandiri, Ibu kirimkan lewat grup. Kemudian nanti dikumpulkan pekan depan ya, di pertemuan yang akan datang. Dari materi hari ini sudah clear ya, udah paham semua? Oke, ingat aja pokoknya jaringan meristem itu jaringan yang berada di ujung-ujung. Entah itu di ujung akar atau di ujung batang. Ya. Oke. Udah selesai? Cepatnya. Oke. Nanti tugas mandiri jangan lupa dikerjakan. Pekan depan dikumpulkan ya. Habis itu kita masuk ke bab selanjutnya. Setelah jaringan meristem. Oke. Cukup ya. Karena udah paham semua. Ibu yakin udah paham semua, pinter-pinter kelas ini. Oke, persiapan nanti kurang lebih sekitar pertengahan bulan depan kita ada UTS. Jangan lupa dipelajari yang udah dipelajari ulang, yang udah kita ulas ya. Oke, terima kasih. Nggak ada yang ditanyakan. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.